Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Miss Syahnas dengan materi matematika. Hari ini Miss Syahnas akan menjelaskan materi terakhir di kelas 8 ini yang berjudul peluang. Peluang ini ada dua macam, ada peluang teoretik dan ada juga peluang empirik. Nah, hari ini misalnya akan menjelaskan peluang teoretik. Oke, langsung saja ya anak-anak sekalian. Peluang dalam bahasa Indonesia berarti harapan ataupun kesempatan suatu kejadian terjadi. Nah, jadi contohnya, misalnya nih ya, berapa sih peluang besok terjadinya hujan? Atau berapa sih peluang Miss Syahnas melahirkan bayi laki-laki? Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian. Nah, mungkin di benak kalian berpikir bahwa nilai peluang itu bisa berapa aja. Contohnya, peluang terjadinya hujan. Berapa sih misalnya peluang terjadinya hujan? Peluangnya adalah 10 atau 1.000.000 atau 50. Tentu saja itu kurang tepat ya anak-anak sekalian. Karena dalam matematika, nilai peluang itu di antara 0 dan 1. Nah, jadi kurang dari atau sama dengan 0 ya, lebih dari atau sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1. Nah, jadi maksudnya angkanya itu di antara 0 sama 1. Jadi nilai peluang biasanya 0,3, 0,5, 0,7 dan seterusnya. Ya, Nak ya. Jadi kalau kamu menyebutkan peluangnya 10 itu jelas salah ya, Nak ya, karena paling besar angkanya yaitu 1. Nah, maksudnya apa? 1 artinya suatu kejadian bernilai peluang pasti. Ya, pasti itu contohnya gini. Peluang terjadinya hari kiamat. Nah, berapa sih peluang terjadinya hari kiamat? Tentu saja sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa kiamat itu pasti terjadi. Artinya peluangnya itu 1. Gak usah dihitung lagi. Misalnya 0. Nah, peluang 0 ini artinya mustahil atau tidak mungkin terjadi. Mustahil. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, peluang manusia hidup selamanya. Nah, apakah seorang manusia bakal hidup selamanya? Oh, tentu saja pasti akan mengalami kematian. Jadi itu merupakan suatu hal yang mustahil. Jadi nilai peluangnya adalah 0. Dan misalnya tadi melahirkan bayi laki-laki nih bakalan nih. Oh, itu 0,5 Miss. Kenapa? Karena 0,5-nya untuk perempuan, 0,5-nya untuk laki-laki. Nah, jadi untuk suatu kejadian yang belum kita bisa pastikan, itu nilainya berkisar antara 0 dan 1. Jadi 0, berapa. Makanya tak ayal kita menemukan nilai peluang itu berupa pecahan. Seperti itu ya, Nak ya. Ya, misalnya selanjutnya. Nih, sebelum kita menjawab berapa peluang-peluangnya itu ya, kita harus paham dulu apa yang namanya ruang sampel dan apa yang namanya kejadian nih. Ya, ruang sampel dan kejadian baru kita bisa menentukan berapa nilai peluang. Selanjutnya, apa itu ruang sampel? Ruang sampel itu adalah semua kemungkinan yang mungkin terjadi atau yang mungkin muncul dalam suatu peristiwa atau kejadian. Nah, biasanya dalam ilmu matematika yang keluar itu tentang dadu, tentang koin, tentang kartu remi, dan lain-lain ya. Nah, jadi misalnya saya ambil satu contoh nih. Misalnya nih, peristiwa pelemparan satu buah dadu. Pada saat kita melemparkan sebuah dadu, ya, oke, kejadian apa aja yang bakalan muncul? Oh, tentu saja bakalan muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi S itu mewakili ruang sampel, nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi
NS ini menunjukkan banyaknya ruang sampel. S itu ruang sampel, N dalam kurung S ini membacanya banyaknya ruang sampel. Ini berjumlah 6. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, contoh selanjutnya 2 buah dadu. Kalian bayangkan kalian melemparkan 2 buah dadu, tring. Nah, sekaligus ya ngelemparnya ya. Nah, oh kata si A, Miss Ahnas yang mungkin muncul angka 3 dan angka 2. Boleh, angka 3 dan angka 2 ada. Oh, mungkin angka 4 dan angka 5, Miss. Boleh juga. Nih, banyak ya, Miss ya? Iya dong, banyak ya. Jadi, kita kalau untuk 2 objek bisa dibuat dalam bentuk tabel seperti ini ya, Nak ya. Nih. Berapa banyaknya ruang sampel? Ini namanya ruang sampel dan ini namanya banyak ruang sampel. Kalau 1 dadu 6, 2 dadu 6 kali 6. 36. 3 dadu 6 kali 6 kali 6. Seperti itu ya, Nak ya. Selanjutnya, ruang sampel koin. Nah, koin dalam hal ini uang receh ya, Nak ya. Nih, uang receh ini kalau misalnya selempar bisa muncul dua kemungkinan. Bisa munculnya angka, bisa munculnya gambar. Makanya disingkat A, G. Bisa angka, bisa gambar. Jadi ada 2 macam. Kalau koinnya ada 2, bisa dibuat dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram panah ya. Jadi bisa angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar, sama seperti kita membuat yang dadu tadi anak ya. Nih seperti itu koinnya. Koin 2 koin 2 kali 2 4 nih. Jadi kalau misalnya simpulkan, kalau 1 dadu tadi ya, coba kita bantu pahami ya. 6, 2 dadu berarti 6 kali 6. 3 dadu 6 kali 6 kali 6. Berapa itu ya? 1 koin 2 koin 2 kali 2. 3 koin 2 kali 2 kali 2. 1 koin 1 dadu. Nah, misalnya punya 1 koin 1 dadu dilempar sekaligus. 1 koin itu bernilai 2, 1 dadu itu 6, berarti ada 12. Ya, Nak ya. Seperti itu ya. Nih. Ini ruang sampel 1 koin dan 1 dadu nih. Ada 12. Nah, ini kartu bridge atau kartu remi. Kartu remi itu ada totalnya 52. Dia ada gambarnya keriting, ada gambar apa ini ya? Sekop, gambar love, ada gambar petak atau diamond ya, Nah ya. Ada jack, queen, king. Ini kalau biasa tahu ya. Ini biasa main ya, bisa tahu ya. Ini suka keluar juga di soal-soal matematika. Oke, artinya kita tahu ya, ruang sampel itu artinya adalah semua kemungkinan yang bisa saja muncul dalam suatu kejadian. Jadi semua kemungkinan itu di list ya di ruang sampel. Tapi yang harus kita pahami adalah banyaknya saja ya, Nak ya. Nih, selanjutnya kejadian. Nah, kalau kejadian ini artinya suatu peristiwa yang terjadi aja ya, yang ditanyakan dalam soal. Jadi lebih spesifik ya, lebih khusus lagi ya. Misalnya ya, kejadian munculnya bata dadu angka genap pada sebuah dadu. Nih, ruang sampelnya sebuah dadu. Sebuah dadu tadi sudah kita pelajari, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan muncul ya. Tetapi kalau kejadiannya dia cuma minta munculnya mata dadu angka genap. Angka genapnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah angka 2, 4, 6. Ada berapa? Ada 3. Kayak gitu ya. Contoh lainnya. Kejadian munculnya angka yang sama pada pelemparan 2 buah dadu. Kita lihat 2 buah dadu. Nih, oh berarti lihat ruang sampel yang ini. Yang ini. Nih 2 buah dadu. Lihat angka yang sama. Yang mana angka yang sama? 1, 1, 2, 2, ini angka yang sama. Ada berapa? Ada 6. Ya, 1 nih.
Nih, kejadian munculnya angka kedua dadu menunjukkan angka berjumlah 10 pada pelemparan dua. Lihat ruang sampel yang 2 buah dadu. Berarti lihat yang tadi. Tapi dia lihat yang berjumlah 10. Lihat lagi tabel ini. Yang mana yang jumlah 10? Oh, 6 dengan 4, 5 dengan 5, 4 dengan 6. Ini jumlahnya 10. Ya, kalau ditotalin. Kalau ditambahkan ya. Nah, ada 3 macam. Dan selanjutnya seperti itu ya, Nak ya. Itu namanya kejadian, jadi lebih detail atau lebih khusus lagi. Nih, kalau udah tahu apa itu kejadian, apa itu ruang sampel, baru kita bisa menentukan peluangnya, Nak. Nah, jadi rumus peluang itu adalah banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Contohnya, tentukan peluang munculnya angka dadu lebih dari 4 pada pelemparan sebuah dadu. Nih, kita lihat dulu cerita tentang apa? Sebuah dadu. Oh, berarti sebuah dadu ruang sampelnya NS-nya tadi berapa? 6. Ingat ya, sebuah dadu 6, 2 buah dadu 6 kali 6. Gitu ya. Nah, baru kita lihat kejadian. Kejadian itu dalam artian A ya. Nih, munculnya angka dadu lebih dari 4. Lebih dari 4 itu angka berapa? Dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana lebih dari 4? Oh, lebih dari 4 itu 5 sama 6. Ini ada berapa? Ada 2. Nah, makanya peluangnya adalah NA per NS. Nah, kecilin 1/2. 1/2, 1/3. Nih, nomor 3 langsung ya. Tentukan peluang terambilnya kartu as pada pelemparan. Nah, kita lihat dulu NS ya, Nak. Kartu bridge tadi kata misalnya 52. Kejadiannya apa? Kartu as. Kartu as ada berapa di gambar? Coba kita lihat. As, ini nih. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Ada 4. Nah, makanya 4/52. 1/13 ya. Ya, yang masih belum mengerti boleh komentar di komen di bawah ya, Nak ya. Nih, bisa juga soal seperti ini. Di dalam sebuah kotak terdapat 5 buah bola merah, 4 bola biru, 3 bola putih. Nah, lihat. Di kotak ada 5 merah, 4 biru, 3 bola putih. Nah, total bolanya ada berapa nih? 5 tambah 4 tambah 3. Ada 12 bola ya. Nih. Jika Ali ingin mengambil 1 bola dari dalam kotak dengan mata tertutup. Kenapa harus mata tertutup? Karena kalau dia matanya tidak ditutup, artinya dia bisa melihat warna di dalam bola. Artinya nilai peluang bakalan 1 terus. Kenapa 1? Karena dia pasti bisa melihat. Pasti benar ngambilnya gitu ya. Makanya ditulis dengan mata tertutup atau dia tidak bisa melihat gitu ya. Tentukan peluang terambilnya bola merah nih. Gimana cara mencari bola merah? Peluang tadi NA per NS. Bola merah ada berapa? Ada 5. Berarti 5/12 total bola. Nih. Bola biru ada 4. 4/12. Jadi per semuanya ya, Nak ya. Bola putih 3/12. Mudah sekali ya. Nih. Oke, ini kalian bisa lihat di iTunes You yang sudah Miss Hana share ya, Nak ya. Ya, udah lengkap sekali. Nih, bisa kalian coba-coba jawab. Oh ya, satu lagi. Langsung misalnya jelasin peluang empirik ya, Nak ya. Kalau peluang teoritik itu nilai peluang yang berdasarkan rumus NA per NS. Itu saklek ya, Nak ya, nggak bisa berubah. Tetapi kalau peluang empirik dia berdasarkan kejadian nyata atau berdasarkan percobaan. Contohnya seperti ini. Ya, 4 pemain sepak bola melakukan latihan tendangan penalti. Hasil latihan tersebut dijadikan sebagai berikut. Nama pemain ada 4, Arif Bambang, Chandra Dedi. Banyak tendangan penalti, 12, 10, 20, 15. Banyak tendangan penalti yang sukses, 10, 8, 15, 12 nih. Pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk sukses dalam melakukan tendangan penalti adalah, nah ini namanya peluang empirik atau peluang berdasarkan kejadian sesungguhnya atau percobaan sesungguhnya. Kalau tadi kan kita belajar itu cuma mengandai-andai aja, belum ada percobaannya benar. Nih, bagaimana cara menghitungnya? Nih kalian buat satu lagi nih.
Kalian bagi aja. Alif, nih, Arif ya, yang sukses 10. Banyaknya 12, berarti 10 per 12 berapa? Jadiin koma. Ini 8 per 10 berapa? 15 per 20 berapa? 12 per 15 ini berapa nih coba? Kalau kita cari ya. Ini coba. 10 per 12 itu kalau dalam intinya 5 per 6 ya nak ya. Nih 5 per 6 atau kita bagian ke bawah aja. 10 dibagi 12 gitu ya. Nah berapa 10 dibagi 12? Nih nanti didapatkan 0,83 nih. 8 bagi 10 0,8. 15 dibagi berapa tuh? 20 0,75. 12 dibagi 15 0,8 nih. Ini kita satu samakan ya. Ini harus 2 belakang desimal ya nih. Yang mana nih di antara 4 ini yang paling besar angkanya? Ya jelas 0,83. Jadi yang memiliki peluang terbesar adalah si Arif. Yang peluang terkecil siapa? Ya tentu saja yang paling kecil angkanya 0,75 yaitu si Chandra. Oke. Ya nak ya. Oke, itu sudah peluang empirik ya nak ya. Nih, misalnya saya lewatkan satu lagi. Frekuensi harapan nih. Frekuensi harapan itu adalah kesempatan atau harapan yang mungkin terjadi ya. Nah, dia ini menggunakan percobaan. Contohnya, Aisyah melemparkan sebuah dadu sebanyak 120 kali. Nah, ini adalah N-nya. Tentukan frekuensi harapan munculnya angka dadu 5. Nih, gini ya. Nih. Kita lihat dulu. Dia ini sebuah dadu ya. Berarti NS-nya kayak nyari peluang. NS-nya 6. Angka dadu 5. Angka dadu angka 5 itu cuma 1 kan munculnya. 1. Udah. Frekuensi harapan itu rumusnya peluang dikali banyak percobaan. Peluangnya NA per NS dikali banyak percobaannya. Coret-coret berarti berapa? 20 kali bakalan muncul. Angka kurang dari 6. Nih, ini yang A. Yang B, angka kurang dari 6. Angka kurang dari 6 itu ada nih, tuh 2, 3, 4, ada 5 ya. Nih 5. NS-nya sama-sama 6. Kenapa? Karena sebuah dadu. 5 per 6 dikali 120. Dapatnya 100. Bilangan genap berarti 2, 4, 6 ada berapa? Ada 3. 3 per 6 dikali 120 ya. Kayak gitu aja. Pokoknya intinya kalau frekuensi harapan peluang dikali berapa banyak percobaan. Oke, misalnya serasa itu saja ya misalnya sampaikan ya. Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya nak ya. Oke, misalnya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.